Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aiditong, jurusan PGSD kelas 21F. Di sini saya ingin sedikit mereview karya sastra, yaitu novel yang berjudul Rongge Duku Paro karya Ahmad Tohari. Novel Rongge Duku Paro merupakan karya dari Ahmad Tohari. Novel ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1982 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Novel Rongge Duku Paro diterbitkan dalam bentuk trilogi. Nah, ada banyak hal yang bisa kita bicarakan soal Rongge Duku Paro. Judul ini bisa disebut sebagai kisah cinta yang tragis. Ada yang menyebutnya sebagai karya penting tentang periode penting dalam sejarah. Namun di atas semuanya, Rongge Duku Paro adalah sebuah tragedi. Novel ini mengisahkan kehidupan masyarakat suatu pedesaan yang masih tenggelam dalam kebudayaan leluhur, yakni Duku Paro, dengan tokoh yang bernama Serintil ini, yang mana ia adalah sebuah ronggeng. Lebih tepatnya dijadikan ronggeng oleh kakeknya yang sejak pertama kali melihat Serintil menari pertama kali saat bermain dengan teman-temannya, yaitu Rasus, Warta, dan Darsun, di bawah pohon nangka pedesaan itu. Setelah melihat kejadian itu, kakek Serintil ini yang bernama Sakaria langsung mengabari Kertaraja, lelaki hampir sebaya dengan Sakaria, yang merupakan seorang turun-temurun dukun Rongge di Duku Paro. Dan setiap ada Rongge, ia pun bersama istrinya, yaitu Nyai Kertaraja, yang mengasuh Rongge di pedukuhan. Dan pedukuhan tersebut sudah mati karena sudah lama tidak ada ronggeng semenjak kejadian besar yang dikarenakan hasil penjualan ayah dan ibu Serintil yang menjual tempe bongkrek, yang mengakibatkan kematian pada warga Duku Paro, termasuk ayah dan ibu Serintil. Novel ini sebagian besar mempunyai sisi kewanitaan pada tokoh Serintil dalam menjadi rongge di Duku Paro ini. Tentunya mempunyai persyaratan yang sudah ada sejak turun-temurun, yakni dengan pemandian di pemakaman Ki Secemenggala, yakni leluhur di pendukuhan tersebut, dan tragedi Bukakulambo. Tak dihiraukan, walaupun Serintil masih berusia belasan tahun, harus tetap mengikuti persyaratan. Pada novel tersebut dijelaskan bahwa Bukakulambo merupakan senyembara yang mana seorang rongge harus menyerahkan keseluruhan dirinya termasuk keperawanannya kepada seorang laki-laki yang berhasil memberikan taruhan yang diminta oleh duku rongge tersebut. Tragedi ini diperlihatkan kenapsuan masyarakat pendukuhan itu. Teman kecil Serintil, yaitu Rasus, yang mempunyai pemikiran bahwa kenapa harus diadakan Bukakulambo untuk seorang ronggeng, dan dengan opini yang tidak menyukai bahwa seorang ronggeng harus mengikuti persyaratan Bukakulambo. Akhirnya, Rasu pergi dari pendukuhan tersebut untuk menjalani kehidupan baru di pedesaan lain dan meninggalkan seorang neneknya sendirian di Duku Paro. Wilayah Kecamatan Dauan ialah yang menjadi tempat singgah Rasus selama kepergian dari pendukuhan tempat lahirnya. Tahun 1960, wilayah tersebut tidak aman karena adanya perampokan dan kekerasan senjata yang terjadi. Karena tragedi yang tidak aman itu, Rasus memikir untuk kembali ke Duku Paro atau pergi dari pasar yang ia tinggali di Dauan. Saat pergi meninggalkan pasar Dauan pun harus ikut berpindah dari satu tempat ke tempat lain bersama sekelompok tentara yang dibawa pimpinan Sersan Selamet. Dalam tragedi itu, Rasus diajak untuk ikut bersama sekelompok tentara. Sersan Selamat telah menjerat agar Rasus ikut bekerja bersamanya sebagai
seorang tobang, yaitu menjadi kacung yang harus melayani diri serta seluruh anggota pasukannya. Akhirnya Rasus pun ikut dalam sekelompok tentara sersan selamat dan meninggalkan pekerjaannya yang diawali menjadi seorang penjual maupun pengupas singkong. Rongge Duku Paruk ini telah membuat Serintil menjadi kehilangan jati dirinya karena usianya yang masih belasan tahun sudah kehilangan kewanitaannya, dan bahkan istri dari dukun Ronggeng yakni Nyai Kertareja sudah membuat agar Serintil tidak bisa hamil. Novel ini telah mengantarkan pembaca tentang gambaran kesalahan masyarakat terhadap seksual perempuan. Kejadian ini berhubungan dengan politik tahun 1965 dari sisi kewanitaannya, yang mana Serintil digambarkan sebuah tokoh perempuan yang selalu ditindas dan dimanfaatkan oleh Nyai Kertareja agar bisa hidup dan melangsungkan kehidupan tanpa harus bekerja. Dan masih adanya kepercayaan terhadap hal mistis yang percaya bahwa masih terikat dengan leluhurnya nih, Ki Secemanggala. Dalam tragedi yang terjadi di pendukuhan tersebut membuat Serintil kehilangan jati dirinya maupun setelah kehilangan teman kecilnya si Rasos, yang membuat pemikirannya berkecambah. Ia terus memikirkan ibunya dan memikirkan nasibnya yang tidak mungkin bisa menjadi seorang ibu. Serintil menyesal akan perbuatannya dan mengakibatkan ketenaran sebagai seorang renggong jatuh yang selama ini diagung-agungkan, kini ia dicemoh sebagai saksi sosial. Akhirnya Serintil memohon ampun atas apa yang dilakukannya dan atas apa yang telah diperbuatnya. Ronggeng Duku Paruk merupakan sebuah pedesaan yang memiliki keterbelakang, yang mana Serintil sebagai tokoh utama mengalami penderitaan sebagai penari perempuan dan disebut ronggeng. Perempuan yang masih belasan tahun yang masih bermain dengan teman-temannya, kini kehidupannya sudah dituntut menjadi ronggeng pendesaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review karya sastra hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.